Halo sahabat Jomel, selamat bergabung. Kali ini Jomel akan membahas sebuah film Korea yang bercerita tentang seorang ayah yang memilih untuk menculik dan menyiksa para pelaku yang telah mencabut nyawa anaknya yang hilang di tangan orang kaya dan para pejabat korup. Tanpa cascus-cascus lagi, mari kita nonton. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis yang tiba-tiba diculik oleh orang tak dikenal. Gadis itu bernama Senju, yang terpaksa meregang nyawa di tangan orang-orang tak bertanggung jawab. 1 tahun kemudian, salah satu penculik Senju yang bernama Jisang tampak bahagia bersama pacarnya. Berkat penculikan yang ia lakukan, Jisang bisa meraih kesuksesan. Terlihat jelas ia tak menyesali penculikan dan pembunuhan yang ia lakukan. Bahkan, karena keseringan dapat duit haram, Jisang malah merendahkan seorang pelayan yang sedang melayaninya hari itu. Usai dari restoran, Jisang mengantar pacarnya pulang ke rumahnya. Dan tanpa diduga, Jisang bertemu dengan 2 tentara yang sedang berjaga. Dia pun terlihat panik, namun rupanya mereka bukanlah tentara sungguhan, melainkan kelompok yang anti pemerintah. Jisang tiba-tiba dibawa ke markas mereka yang sangat menakutkan. Di sana, Jisang melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa kejamnya para tentara tersebut terhadap anggotanya. Jisang sempat ketakutan hingga ia dibawa ke sebuah ruangan untuk diinterogasi. Di dalam ruangan tersebut, akhirnya Jisang berhadapan dengan ketua organisasi yang bernama Doni. Di sini terlihat jelas, Doni telah mengenal Jisang dan mengetahui kejahatannya setahun yang lalu. Hal itu tentu membuat Jisang merasa terkejut. Ia sama sekali tidak tahu siapa Doni dan hampir saja menolak untuk mengakui perbuatannya. Penolakan itu sontak membuat Doni marah dan tak segan-segan langsung menyiksanya dengan sebuah tongkat. Setelah menyerah akibat disiksa dengan begitu kejam, Jisang pun mengakui kejahatannya. Doni lalu meminta Jisang menulis pengakuan itu di sebuah kertas dan mencapnya dengan darahnya sendiri. Di hadapan Doni, Jisang mengaku bahwa ia hanya menjalankan perintah dari seseorang. Jisang pun menyarankan Doni supaya mencari dalang di balik penculikan itu, yang seketika membuat Doni merasa marah karena Jisang juga ikut andil di dalamnya. Setelah interogasi dan dibuat babak belur, tubuhnya dilempar ke jalanan, dan sekarang Jisang merasa begitu ketakutan karena tak mengira ia bakal ditangkap. Di lain waktu, Jisang pernah terlihat dengan pacarnya yang lain, dan ia kembali bertemu dengan si pelayan resto yang diketahui bernama Chan. Seperti sebelum-sebelumnya, Jisang bertingkah menyebalkan yang membuat Chan marah. Sialnya, karena Chan hanya pelayan, ia terpaksa menahan amarahnya dan mencari cara lain untuk membalas Jisang. Namun sayang, perbuatan Chan diketahui oleh pemilik restoran yang langsung bertindak cepat. Chan kemudian disuruh minta maaf kepada Jisang tanpa tahu penyebabnya. Dan yang paling mengesalkan Chan malah diminta ganti rugi karena dianggap telah merugikan restoran tersebut. Sedangkan di waktu lainnya, ketika Jisang masih bekerja jadi mandor di sebuah bengkel, dia juga menganggap anak buahnya adalah orang rendahan. Dengan sangat santainya, ia mencoba merebut pacar dari anak buahnya itu dan membuat anak buahnya merasa sangat marah. Namun lagi-lagi karena si anak buah yang bernama Dong hanya montir bengkel, ia tak bisa berbuat apa-apa untuk membalas mandornya itu. Bahkan di saat ia ingin coba-coba jadi orang kaya, Dong malah ditipu orang dan dia ketahuan mencuri peralatan mobil yang membuat Jisang memecatnya. Beralih kepada Jong, salah satu pelaku penculikan Senju. Malam ini, Jong sedang makan malam bersama istrinya yang sedang hamil. Namun berbeda dengan Jisang, selama setahun Jong merasa tidak tenang. Ia selalu gelisah sampai membuat istrinya terheran-heran. Namun karena istrinya sedang hamil, Jong berusaha menutupi kejahatannya tersebut. Bahkan ia meninggalkan istrinya malam ini karena ingin menenangkan diri lebih dulu. Rupanya Jong pergi ke kuil yang seketika membuat Jong ditangkap dengan mudah oleh sekelompok orang. Dan akhirnya terkuak bahwa sekelompok orang tersebut bernama Shadow, yaitu kelompok yang menentang pemerintah dan ingin menegakkan hukum dengan caranya sendiri. Kalau sebelumnya kita melihat Shadow berpura-pura jadi tentara, sekarang mereka mengenakan kostum sebagai mafia untuk menginterogasi sekaligus mengancam Jong.
Lagi-lagi Doni menyuruh tersangka untuk mengakui perbuatannya di tanggal 9 Mei. Jong merasa begitu terkejut, ia tak menyangka kalau ada orang asing yang mengetahui kejahatannya. Dan karena Jong tak mau mengaku, Doni pun langsung menyiksanya dengan sangat sadis dan membuat Jong mengakui perbuatannya. Setelah dipulangkan, Jong tak sanggup lagi menahan rasa bersalahnya dan dengan sangat terpaksa ia memilih bundir saat itu. Keesokan paginya, kabar kematian Jong itu pun tersiar di koran. Tanpa sengaja, Jisang membaca berita tersebut dan tentu merasa terkejut. Sementara itu, selain Jisang dan Jong, terlihat seorang pria yang bernama Kajo sedang mentraktir temannya karena ia baru saja naik pangkat. Ternyata Kajo bisa naik pangkat karena melaksanakan perintah atasannya untuk menghabisi Senju setahun yang lalu. Dan malam ini, Kajo tiba-tiba menghilang. Ternyata Kajo juga ditangkap oleh pasukan Shadow. Ia lalu dibawa ke markas Shadow dan berhadapan dengan Doni sang ketua. Kajo kemudian mengakui bahwa ia menghabisi Senju untuk menunjukkan kesetiaan kepada bosnya. Hal itu sontak membuat Doni naik darah dan menghajar Kajo hingga mematahkan tulangnya. Kemarahan Doni itu rupanya begitu berlebihan sampai membuat anak buahnya merasa ketakutan. Dari awal mereka sepakat untuk menegakkan hukum sendiri, tapi bukan berarti menyebabkan orang lain sekarat karena hukuman tersebut. Setelah Kajo menulis surat pernyataan di depan Doni, sekarang Doni berusaha ditenangkan oleh anak buahnya yang kita panggil saja Toki. Toki lalu bercerita kepada Doni jika mereka sudah menghilangkan nyawa seseorang, yaitu Jong. Namun menurut Doni, kematian Jong disebabkan oleh dirinya sendiri yang tak sanggup menahan rasa bersalahnya. Jadi sekali lagi, itu bukan kesalahan para pasukan Shadow yang menghajar orang dengan amat sadis. Sementara itu, diketahui bahwa Toki ternyata adik dari Jisang. Rupanya Toki adalah lulusan kampus Amerika namun masih menganggur dan jadi beban di rumah kakaknya itu. Hal itu membuat Toki merasa rendah diri dan setiap hari selalu menyulut emosi Jisang karena menganggap Toki adalah benalu. Masalah itu membuat Toki berpikir bahwa dia adalah orang yang tak berguna. Padahal setiap hari Toki mengirim lamaran ke beberapa perusahaan, namun tidak ada satupun yang diterima. Karena hal itulah yang membuat Toki memutuskan bergabung dengan pasukan Shadow, yang membuatnya merasa memiliki kekuatan di atas orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Kita kembali lagi dengan si Kajo, yang baru pulang dari markas Shadow. Setibanya di rumah, ia langsung disambut oleh istrinya yang terkejut melihat Kajo telah babak belur. Di luar rumah, terlihat Jisang yang mengamati Kajo untuk mencari tahu dari mana Kajo bisa babak belur. Setelah mengamati si Kajo, sekarang Jisang berhasil mengikuti seseorang bernama Ping yang dibawa ke markas Shadow. Ia adalah tentara yang membantu Jisang dan kawan-kawan dalam menghabisi Senju, dan sama seperti para tersangka lainnya, Ping enggan mengakui bahwa ia telah membunuh seseorang. Ping justru mempertanyakan siapa komandan Doni yang membuat Doni langsung menghajarnya. Akibat penyiksaan itu, Ping pun mengaku bahwa ia hanya menuruti perintah atasannya dan hal itu membuat Doni merasa kesal. Sesaat kemudian, setelah berhasil mengajar Ping, para pasukan Shadow pun bersiap pulang. Di sini terungkap jika kelompok Shadow memang memiliki banyak kostum untuk penyamaran. Karena bagaimanapun juga mereka bukan bagian dari pemerintahan, sehingga perlu kostum yang meyakinkan untuk mengintimidasi para korbannya. Dan dari sini juga Jisang mengetahui bahwa adiknya tergabung dalam kelompok tersebut. Jisang kemudian memilih untuk memeriksa diam-diam dan memasuki markas Shadow. Ia menemukan banyak senjata yang ternyata hanyalah senjata mainan. Jisang pun menyadari bahwa di sanalah ia disiksa dan disuruh mengakui perbuatannya. Dan yang paling membuatnya marah, ternyata kelompok Shadow bukanlah siapa-siapa. Bukan pejabat, bukan pula orang penting. Alasan itulah yang membuat Jisang memilih untuk balas dendam. Maka Jisang segera menemui Kajo untuk mencari sekutu. Jisang telah mengumpulkan banyak bukti bahwa pasukan Shadow hanyalah sekelompok orang yang berpura-pura jadi tentara. Bukti-bukti itu nanti bisa digunakan olehnya dan teman-temannya yang dihajar oleh kelompok tersebut untuk melawan balik. Namun tanpa diduga, Kajo sudah patah semangat. Ia tak ingin melawan karena ia juga merasa bersalah atas perbuatannya di masa lalu.
Jisang lalu menemui Ping yang frustasi berat. Malam ini, Jisang sengaja menunggu Ping yang teler karena ingin melupakan masalah hidupnya. Namun begitu Jisang menghampirinya, Ping memilih kabur karena rupanya masih trauma dengan penyiksaan Shadow. Keesokan harinya, geng Shadow kembali menangkap seorang tersangka lagi bernama Jinsu. Dia adalah seorang tentara dengan jabatan tinggi, sehingga pasukan Shadow menyamar sebagai agen Intel Korea. Namun rupanya penyamaran tersebut tidak berhasil karena Jinsu mengenal hampir semua intel yang ada. Tapi tetap saja kenyataan itu tak membuat Doni menyerah. Ia tetap memaksa Jinsu untuk mengakui kejahatannya di tanggal 9 Mei setahun yang lalu. Karena mulai kehilangan kesabaran, Doni pun langsung menyiksanya. Hal itu membuat Jinsu menyerah. Ia lalu menulis surat pernyataan dan terang-terangan mengakui jika ia hanya disuruh oleh komandannya yang punya jabatan lebih tinggi. Akan tetapi, dengan jabatan yang ia miliki, Jinsu malah semakin sombong karena ia yakin tidak akan terkena hukuman. Hal itu seketika menyulut amarah Doni. Untungnya kemarahan Doni bisa diredam oleh teman-temannya. Karena kalau Doni benar-benar menghabisi Jinsu, maka ia tak ada bedanya dengan para penjahat tersebut. Setelah menangani Jinsu, Doni pun meminta teman-temannya untuk melakukan penyamaran dengan cara lebih halus supaya tidak ketahuan, dan yang paling penting tidak ada pengkhianatan di antara mereka yang bisa menghancurkan gerakan Shadow. Sebenarnya, sekalipun orang-orang tersebut tergabung dengan Shadow di malam harinya, di siang harinya orang-orang ini tetaplah pengangguran karena tidak bekerja. Salah satu anggota Shadow yang mengenaskan adalah pria yang bernama Dong. Hidupnya berantakan karena rumahnya digusur dan ia tak punya tempat tinggal baru. Nasib hidup Dong menjadi lebih pahit karena si pemilik lahan akan segera mengusirnya. Lokasi tersebut sebentar lagi bakal diratakan dengan tanah, sehingga Dong harus cepat-cepat angkat kaki dari sana. Untuk itu, Dong mendatangi Jisang karena dulu ia pernah berinvestasi dalam bisnis Jisang, tapi dengan amat sombongnya Jisang berkata bahwa ia telah bercerai dan mantan istrinya membawa seluruh uang tersebut. Sementara itu, di malam harinya pasukan Shadow kembali menangkap seorang tentara yang kali ini jabatannya begitu tinggi sehingga ia tak takut dengan intimidasi yang dilakukan oleh Doni dan timnya. Ia bahkan menantang Doni untuk menghubungi atasannya seandainya mereka merupakan organisasi resmi dari pemerintah. Maka tanpa basa-basi lagi, Doni menyuruh temannya untuk menyiksa tentara tersebut dengan gas beracun. Penyiksaan itu akhirnya membuat si tentara menulis surat pernyataan jika ia memang ikut andil dalam kasus penculikan dan pembunuhan Senju. Doni tentu merasa marah, apalagi ketika tentara itu tidak mau menyatakan alasannya mengapa melakukan hal tersebut. Kesombongan itu pun membuat anak buah Doni merasa kesal, lalu menodongnya dengan pistol yang seketika langsung ketahuan kalau itu cuma senjata mainan. Dan tanpa diduga, Doni mengeluarkan pistol yang sudah ia simpan sejak tadi. Tentara itu pun mengira kalau pistol tersebut hanyalah senjata palsu untuk menakut-nakuti dirinya. Ternyata Doni memiliki pistol asli dan langsung menembak tentara itu. Tindakan tersebut sontak membuat semua teman-temannya terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Doni bisa menghilangkan nyawa orang, padahal mereka hanya menginginkan keadilan. Hal itu kemudian membuat teman-teman Doni merasa ketakutan dan satu persatu meninggalkannya. Karena tiba-tiba ditinggalkan oleh teman-temannya, Doni berusaha mengajak mereka kembali untuk bergabung. Ia bahkan mengancam akan membunuh teman-temannya itu jika mereka tidak memenuhi permintaan Doni. Namun sekarang tak ada satupun yang menurut karena menganggap Doni terlalu brutal ketika menyiksa seseorang. Keesokannya, Doni mendatangi Chan yang masih bekerja di restoran itu. Dari percakapan Doni dan Chan, terlihat bahwa Chan adalah pemuda yatim piatu yang harus berjuang cari nafkah untuk dirinya sendiri. Perlawanannya terhadap Jisang beberapa waktu lalu membuat Chan harus membayar ganti rugi dengan jumlah yang sangat besar. Hal itulah yang membuat Doni mengajak Chan membalaskan dendamnya terhadap orang-orang kaya yang sewenang-wenang terhadap rakyat kecil. Selain Chan, terlihat seorang pria yang bernama Yiko. Dia terlilit utang besar karena harus mengobati istrinya yang terkena kanker. Ia berutang kepada Jisang yang langsung menyiksanya
karena ia belum bisa melunasi hutangnya. Pada saat itulah Doni datang dan segera mengusir para rentenir termasuk Jisang. Setelah itu, Doni mendengarkan keluh kesah Hiko dan mengutuk pemerintah yang tak bisa menyejahterakan rakyatnya. Peran Doni tersebut akhirnya membuat Jisang menyelidikinya lebih lanjut. Pagi ini, Jisang berpura-pura jadi biksu dan mengikuti Doni. Ternyata selama ini Doni tinggal di tengah hutan di sebuah benteng tempat tentara bersembunyi saat perang. Jisang kemudian berpura-pura minta minum kepada Doni dan memujinya karena Doni sudah baik terhadapnya. Sementara di malam harinya, Jisang merasa muak karena menurutnya Doni tidak sebaik itu. Ia bahkan menjadi dalang di balik gerakan Shadow yang telah menyiksanya sampai hampir mati. Di saat yang bersamaan, Doni menjemput teman-temannya karena ia telah menemukan sang raja terakhir alias otak dari pembunuhan Senju. Bahkan di misi terakhir ini, salah satu teman Doni kembali mengundurkan diri sehingga kini hanya tersisa 4 orang untuk menjalankan Shadow. Sang raja terakhir tersebut adalah seorang pria kaya bernama Byong. Malam ini ia menghabiskan waktu dengan bermain golf. Sementara para pasukan Shadow menunggunya dengan menjadi tukang sapu jalanan. Dalam waktu singkat, Byong berhasil dibawa ke markas dan Doni langsung menyuruhnya untuk mengaku tentang pembunuhan terhadap Senju di tanggal 9 Mei dan tanpa diduga Senju adalah anak dari Doni. Akan tetapi Byong justru tidak mau mengaku dan justru menyalahkan anak buahnya yang menjalankan misi tersebut. Pengakuan itu pun kemudian membuat Doni marah dan langsung menyiksanya dengan sadis. Kemarahan Doni sekarang tak bisa ditahan lagi. Jelas-jelas berhadapan dengan pembunuh anaknya, sementara sang pembunuh masih bisa bersantai dengan hidupnya. Namun teman-teman Doni berusaha menenangkan Doni supaya tidak berubah jadi pembunuh. Ujung-ujungnya teman-teman Doni terpaksa memborgol pria itu agar tidak melakukan hal nekat yang bisa merugikan Doni sendiri. Padahal menurut Doni saat inilah waktunya mereka untuk melawan. Chan yang diam-diam menguping pembicaraan itu pun merasa sangat sakit hati. Begitu teman-teman Doni yang lain keluar ruangan untuk berdiskusi, Chan langsung menghabisi mereka tanpa permisi. Setelah itu ia menyelamatkan Doni. Tapi tanpa disangka-sangka kemarahan Doni sudah meredak, ia bahkan menyuruh Chun untuk pulang. Doni pada akhirnya menerima bahwa nasibnya memang tak akan lebih baik. Jika ia menuntaskan dendamnya, ia bahkan berdoa supaya Byong tidak mengalami hal serupa dan uangnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih baik. Ketika Doni pulang, Jisang justru datang dan langsung menentang Byong. Namun bukannya merasa bersalah, Byong malah mengingatkan Jisang bahwa dialah yang mencarikan pekerjaan bagus kepada Jisang sampai Jisang memiliki banyak uang. Tapi tetap saja karena Byong, Jisang malah bertemu dengan kelompok Shadow sehingga ia melampiaskan kemarahannya dengan menghabisi Byong lebih dulu. Setelah itu, Jisang mencari kostum tentara dan memakai masker pelindung wajah supaya identitasnya tidak dikenali, dan keesokan paginya Jisang mencari Doni yang sedang bertobat. Namun dengan kejinya, Jisang justru menghabisi Doni sampai berpindah alam dan film pun selesai.